Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, kita kembali lagi ke video yang kedua. Di video kali ini aku akan membahas praktikum Microsoft Word 2016 yang pertama. Ini kalian bisa lihat di modul, itu ada di halaman 67, dan untuk ketentuannya ada di halaman 68. Oke, mungkin biar gak lama-lama, kita langsung mulai aja lihat dari ketentuannya. Dan di sini aku udah ketik kata-katanya atau isi dari dokumennya, supaya mempersingkat waktu aja. Oke, kita mulai dari ketentuan pertama apa? Per size-nya itu kita bikin legal. Kita bisa ke layout, abis itu kita ke size. Nah, ini aku udah pilih yang legal. Oke, abis itu margin-nya masih sama di layout juga. Untuk margin-nya ini kita harus custom karena dia mintanya 4, 2, 3, 3. Oke, karena ini aku udah setting juga. Untuk yang atasnya itu 4, bawahnya itu 2, yang bottomnya itu 2. Berarti yang left dan right-nya itu kan 3 ya, sama nih. Oke, kemudian dia di sini juga bilang bahwa nama PT sampai dengan alamat email PT merupakan header dan setelah penandatanganan dokumen itu adalah footer. Nah, jadi ini yang nama PT yang ada logonya, nama PT-nya sampai ke emailnya ini merupakan header. Sedangkan untuk yang ini nih, model Kit Builders World Cup ini merupakan footer. Oke, mungkin kita langsung aja mulai dari headernya terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuat yang PT Cipahem ini, kita itu bisa menggunakan yang namanya word art. Jadi kalian bisa ke insert, abis itu ada text, dan ada word art. Oke, kita pilih yang mana aja, nanti bisa diubah. Oke, kita ubah warnanya dulu ya. Oke, mungkin warna ini aja nggak apa-apa. Nah, ini bisa diubah juga fontnya. Aku pengen yang ini aja. Oke, ini sebenarnya bisa di otak-atik lagi sih kalau misalkan kalian mau tambahin kayak semacam shadow, mungkin biar mirip sama yang di soal ya, kita tambahin shadow sedikit. Oke. Ini bisa kita taruh di sini aja, jangan terlalu mepet ke atas. Oke. Nah, abis itu di bawahnya Cipahem ini kan dia ada kayak ini ya, ada Taito, Tokyo, Jepang, terus ada nomor teleponnya sama ada alamat emailnya. Nah, dia itu maunya sejajar nih nama PT-nya sama si nama-nama tempatnya, nomor telepon segala macam. Makanya kita harus pakai yang center tab. Ini center tab, kita bisa ubah ke center tab. Terus kita taruh di mana dia kira-kira aja letaknya biar dia di tengah PT-nya itu di mana. Habis itu kita pencet tab, nanti dia akan di sini kursornya. Oke. Kita ketik dulu. Oke. Oke, ini ternyata nggak muat ya. Kita geser sedikit aja deh. Oke, nah ini kalau misalkan kita lihat di sini tuh ada kayak simbol-simbol gitu kan. Nah, ini kita pakai simbol. Caranya tuh klik yang insert, abis itu di sini ada symbols. Oke, kita pilih yang more symbols. Nah, karena di sini tuh dia simbol itu kayak item-item gitu ya, atau kayak vektor gitu. Nah, kalau misalkan yang item-item gitu biasanya kita pilihnya yang webdings. Kita coba cari yang webdings. Nah, ini webdings nih. Nah, dia tuh cenderungnya tuh kayak item vektor-vektor gitu.
Nah, kita bisa pilih yang ini, kita pilih yang paling menyerupai yang ada di sini pokoknya. Oke, kita bisa pencet yang insert, terus to close. Nah, udah muncul kan. Terus yang bawahnya itu dia lambang telepon. Kita cari lagi simbol yang ada teleponnya. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita bisa cari di Wingdings. Coba cari di Wingdings. Nah, ini ada di Wingdings 2. Ini ada lambang telepon. Oke, close. Oke, karena tadi nggak muat, jadi ini harus di otak-atik sedikit. Sebentar. Oke, nah untuk yang email di sini itu juga ada simbolnya. Kita cari lagi simbolnya. Ini nggak ada di Wingdings yang kedua. Coba cari di Wingdings yang tadi lagi. Oh, nah ini. Oke, pencet insert, bisa close. Nah, ini simbolnya kan udah semua ya. Nah, terus udah gitu di sini ada logonya. Gimana cara pindahin logo yang ada di sini ke sini? Kita bisa pencet insert, masih di insert ini. Terus kita screen clipping gitu. Nah, oke. Kalau udah, kita bisa jadiin ini square dulu ya, biar dia bisa dipindah-pindah. Oke, kayak gini. Nah, terus di bawahnya ini kan kalian lihat nih ada kayak garis gitu ya. Ini caranya pencet design, page borders, habis itu ke borders. Ini kalian harus pilih tipe garisnya dulu, baru kalian pilih mau di mana masukinnya. Oke, karena aku cuma pengen masukinnya itu ke yang bawahnya aja, berarti bentar. Nah, oke, karena kita pengennya di satu garis ini aja, jadi kita pilihnya di yang bawah ini. Oke, kita klik OK. Nah, ini dia kalau misalkan dia kepotong kayak gini, kalian enter aja. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, mungkin kita bisa kasih ini dulu kali ya, page bordersnya. Kita ke page borders, habis itu pilih yang mirip, ini kayak kelelawar gitu ya, gambar apa page bordersnya. Pilih yang kayak kelelawar, nah ini. Oke, kita klik OK. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita bisa masuk ke bagian isi suratnya. Nah, bagian isi suratnya ini kalian bisa ketik sama persis kayak yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu ketentuannya. Untuk nama PT menggunakan word art. Ya, mungkin kita bisa bikin footernya dulu kali ya sekalian. Nah, untuk yang footernya ini kalian juga bisa pakai garis yang page borders tadi, ke design, habis itu page borders, terus ke borders. Bordersnya itu tuh di atasnya. Di
di atas kursornya berarti. Nah kayak gini, jadi di bawahnya itu kalian bisa masukin tulisan lagi. Oke, di sini ketik dulu aja model kit builders World Cup 2015. Oke. Ini bisa di enter aja biar nggak terlalu mepet sama page bordersnya ya. Nah ini di depan sama di belakangnya itu kan juga ada simbolnya. Oke, jangan lupa masukin simbolnya juga. Kita cari simbolnya. Bentar, kita cari yang paling mirip dulu. Oke, nah ini yang paling mirip. Kita bisa klik insert. Nah, oke, udah dua ini. Terus kita lihat lagi ketentuannya. Untuk nama PT menggunakan word art itu udah tadi. Gambar-gambar di atas dapat diganti dengan gambar lain. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke mailings, kita lihat dulu ini. Kayak di sini kita lihat ada yang kayak C-nya itu gede sendiri. Nah, ini tuh kita bisa pakai, kita bisa ke insert, abis itu kita ke text, kita pakai yang drop cap. Nah, drop capnya yang ini. Ini ukurannya juga bisa disesuaikan, bisa kalian kecilin atau kalian gedein, bebas. Oke. Nah, terus di sini juga dia kayak kebagi dua gitu. Untuk ngebuat nih jadi kebagi dua, kita bisa ke layout, abis itu kita ke columns, kita pilih yang tuh. Nah, ini tuh biasanya nggak otomatis langsung ada garis di tengahnya gitu, tapi kalian harus pencet more columns dulu. Nah, habis dipencet more columns, di sini ada tulisan kayak line between. Kalau misalkan kalian nggak centang, dia itu nggak akan ada garis di tengahnya. Contohnya ya kayak gini. Nah, dia tuh nggak ada garisnya. Tapi karena di sini dia maunya ada garisnya, kita pencet more columns lagi, kita bisa centang yang bagian line between. Nah, oke, kira-kira kayak gini ya, teman-teman. Terus kalian bisa ketik ini sama persis. Untuk yang bagian nama, ini juga pakai dari keyboard aja, karena ujung-ujungnya nanti akan kita ganti bagian ini dengan mailingsnya. Oke, kalau udah nggak ada lagi, udah diketik sama persis, kita bisa langsung ke bagian mailingsnya. Oke. Cara kita membuat mailings itu kita bisa ke tab menu yang mailings, kemudian start mail merge. Nah, di sini ada start mail merge kan, terus kita pencet yang step by step mail merge. Oke, ini di next aja. Ini juga di next aja. Kemudian, nah di sini yang select recipient listnya. Karena kita belum pernah nulis nama-nama orang yang mau kita tuju, misalkan yang ini nih nama-namanya, jadi kita pencet yang type a new list ya. Nah, kita bisa pencet create. Nah, ini kita customize dulu karena nama-nama kolomnya ini nggak sesuai sama yang di sini, jadi kita cuma perlu nama kolomnya itu nama, kode, sama alamat aja. Ini jadi bisa kita deletein dulu satu-satu. Nah, oke, karena udah di semuanya, kita bisa masukin nama kolom yang ada di sini. Ada nama, kode, sama alamat. Nama, terus kode, sama alamat. Oke, kalau udah kita pencet oke. Nah, dia akan berubah kolomnya kan, jadi nama, kode, sama alamat. Nah, kita masukin satu-satu namanya. Setsuna F
Oke, kalau udah pencet tab, dia otomatis akan pindah ke kolom selanjutnya. Kodenya itu O, kemudian kalian bisa pencet tab lagi atau klik 2 kali aja di sini. Oke, kalau misalkan udah pencet tab lagi. Pokoknya ini kalian masukin semua sesuai dengan yang ada di sini listnya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, make sure dulu bahwa ini semua udah benar nama-namanya. Kalau udah, kita pencet OK. Nah, ini recipient list yang udah kalian bikin tadi, yang surat akan dikirimkan kepada siapa aja, dengan kode apa aja, dan alamatnya apa. Ini akan menjadi file MDB namanya. Jadi kalian bebas mau save di mana. Oke, kalian save dimanapun bebas. Kasih namanya sesuai nanti perintahnya aja. Kalau aku kasih namanya recipient list praktikum 1 Word. Oke, kalau udah di save. Nah, ini kalau misalkan udah dilihat lagi, udah benar, pencet OK. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa pencet next. Kan tadi kita udah masukin recipient listnya ya. Oke, nah sekarang kita mau ubah yang kayak gini nih. Kan ada nama, ada kode, ada alamat. Ini mau kita bikin supaya misalkan ketika kita kirim surat ke banyak orang, kita nggak perlu ngubah satu-satu namanya, tapi kita bisa langsung, karena tadi kita udah masukin recipient listnya, kita bisa langsung masukin aja, nanti otomatis dia akan bisa berubah sendiri gitu. Oke, mungkin aku kasih contoh aja ya, kalau misalkan masih ada yang bingung gitu, biar nggak bingung, aku kasih contoh langsung aja. Kita bisa, oh ya kan tadi udah write your letter, tadi kan kita udah next ya, kita bisa pencet more items. Nah, ini kan fields-nya ada nama, kode, sama alamat. Kita bisa insert, karena ini aku udah blok yang nama nih, aku pengen ngilangin yang namanya itu, aku insert dengan yang udah aku masukin recipient listnya tadi. Nah, yang kodenya itu juga sama, kita ganti dengan yang kode ini sesuai database-nya. Kemudian yang terakhir ini alamat, pencet more items lagi, kita insert yang alamat. Oke. Nah, kalau misalkan udah, kita lihat lagi ada yang harus diubah lagi nggak ya. Oh, ini lupa diganti. Ini juga harusnya pakai nama yang ini. Oke. Nah, ini juga ada yang terakhir, ini kode, check more items, kode, insert. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang perlu diubah, nah berarti untuk mailing saya ini udah kita masukin. Berarti kita sekarang masuk ke formulanya. Kita harus ngisi yang bagian discount sama bagian yang harga netnya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau lihat result dari mailing saya ini, kita bisa pencet yang preview results. Nah, kita pencet yang preview results. Ini otomatis kan kita bisa lihat nih Setsuna Fs ini. Kodenya adalah OO dan alamatnya di Sanju, Sangendo, Kyoto. Terus tadi ada juga yang kita ubahkan ininya, juga namanya sama ini kodenya juga sama. Oke, terus kita mau lihat yang selanjutnya nih, yang resipien kedua itu namanya Amurore, kodenya UC, alamatnya juga di Taitoku, Tokyo. Pokoknya ini kalian cocokin sama ini, udah sama belum? Nah, kalau misalkan udah berubah terus kayak gini, berarti udah benar dan udah sama gitu.
kalau udah kita masuk ke bagian table ya sekarang. Nah, jadi di sini untuk ketentuan discount diisi dengan menggunakan rules. Jika kode UC maka diisi 20, kode BF diisi 15, kode SD dan segala macam ya. Nah, ini di bagian mailings itu ada rules di sini. Kita biasa pakai yang if dan else untuk ngisi bagian yang kayak gini karena dia sebentar. Nah, ini dia minta dengan ada ketentuannya kalau misalkan UC itu berapa persen, lalu kalau misalkan BF itu berapa persen, ini harus pakai if dan else. Jadi kita bisa ke rules, kita pencet yang if dan else. Nah, ini field name-nya itu dia berdasarkan apa? Karena ini kan dia bilang jika kode UC maka diskonnya berapa persen, kode BF berapa persen, maka field name-nya itu berdasarkan kode. Kalau misalkan kodenya itu equals to UC, nah ini kita bisa masukin 20%. 20%, tapi kalau misalkan otherwise insert this text. Nah, di luar itu kita ketik dulu X. Kita ketik dulu X. Oke, kalau misalkan udah, kita pencet yang toggle field codes. Nah, kan udah kayak gini ya. Kita ke rules lagi, habis itu kita pencet yang if dan else lagi. Nah, kita masukin kode yang kedua. Kalau misalkan kodenya itu BF, maka dia itu 15%. Tapi kalau misalkan bukan, kita bisa ketik XX. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin yang XX ini. Kita pencet ke rules lagi, habis itu if dan else. Kita filter lagi berdasarkan kode, compare to, kalau misalkan kodenya itu SD, berarti dia diskonnya adalah 10%. Kita masukin 10% di sini, dan ini terakhir berarti 5%. Oke, kalau udah kita pencet OK. Buat ngetes ini, tadi kita pencet kalau misalkan udah, kita bisa blok, abis itu kita klik kanan dan kita pencet yang update fields ya. Nah, kalau misalkan mau memastikan ini benar apa enggak, kita bisa preview results lagi, pencet yang preview results. Ini dia itu yang say your, berarti yang resipien kelima kodenya itu BF. Kalau BF itu diskonnya 15%. Nah, ini udah bener ya, 15%. Lalu yang resipien kedua itu, resipien keempat, Char Asnabel, kodenya itu UC. Kalau UC berarti diskonnya 20%. Nah, ini udah bener juga. Kalau misalkan udah bener, kan yang sebelahnya ini belum keubah ya. Nah, ini nggak usah kalian lakuin kayak satu-satu kayak tadi, tapi kalian bisa kopas aja ininya. Kalian bisa langsung kopas aja, nanti dia akan berubah juga. Nih kayak gini contohnya. Ini 20%, 10%, 20%. Jadi gak usah repot-repot dicari satu-satu lagi, tapi langsung aja di kopas kalau misalkan bagian ini. Nah, sama yang ini juga, karena ini juga sama ya, ini kan dia ngomongin diskon juga ya, potongan harga tiket masuk. Ini bisa kalian paste juga di sini, jadi nanti dia berubahnya sama. Oke, kemudian untuk harga net diisi menggunakan formula. Nah, di sini itu kita harus pakai formula nih buat nentuin harga bersihnya itu berapa setelah dipotong oleh diskon. Oke. Nah, untuk yang formula itu ada di tab menu yang layout ya. Yang di table tools, habis itu ada layout. Nah, ini ada formula. Oke, kita hapus dulu aja. Terus kita pencet yang formula. Nah, di sini untuk perhitungan dalam table, kalau misalkan di Word ini asumsinya tuh sama kayak di Excel, teman-teman. Jadi
ini tuh kalau misalkan di Excel dia itu kan ada kayak A, B, C, D dan seterusnya kan, sama ada nomornya. Nah yang kolom itu kan biasanya huruf ya, sedangkan untuk yang baris itu angka. Jadi kayak misalkan yang jenis harga diskon sama harga net itu merupakan satu kolom. Nah ini anggapannya adalah A, sedangkan untuk yang platinum 1.500.000 terus yang 20% sama yang ini itu adalah kolom kedua, berarti hurufnya itu B kayak gitu. Jadi ini A, terus ini B, ini C, dan ini D, anggapannya kayak gitu. Dan untuk baris pertama itu angkanya 1, baris kedua itu angkanya 2, dan ini 3, terus 4. Nah kayak gitu ya. Jadi karena kita mau nyari nih harga netnya, oke, kita bisa cari pakai B2 karena kita mau cari yang platinum dulu nih. Kita mau cari yang harganya dikurangin sama diskon. Berarti kan B2 dikurang sama dalam kurung B2 dikali, kalau misalkan kali itu pakai tanda bintang. Jadi kalian bisa pencet shift terus angka 8 di keyboard kalian. Pokoknya kalian cari cari simbol bintang. Itu tandanya kali. Kayak gitu. Nah, ini karena kita mau nyarinya B2 alias 1.500.000 dikurangin sama diskonnya. Diskonnya itu berarti 1.500.000 ini dikalikan dengan 20%, terusnya B3. B3 karena dia kolomnya itu di kolom yang kedua, berarti kolom B. Sedangkan barisnya itu ada di baris ketiga yang diskonnya, yang 20%. Kayak gitu. Nah, ini number formatnya. Pilih yang ini dulu aja. Kalau udah pencet OK. Nah, berarti ini harga netnya setelah dikurangi oleh diskon itu adalah 1.200.000. Nah, ini beda sama yang tadi ya. Kalau misalkan yang tadi itu kan kalian bisa langsung kopas-kopas gitu, sedangkan yang ini nggak bisa, kita harus cari satu-satu. Karena kalau misalkan kita kopas-kopas aja kan berarti nama selnya itu masih ngikutin sel yang tadi, dia tuh nggak bisa otomatis, nggak kayak di Excel ya. Jadi misalkan kita bisa pencet formula biar nggak terlalu capek banget ngitungnya, kita copy aja formula yang ini. Oke, kita ngisi yang di sini. Nah, karena ini cuma beda kolom aja, sedangkan kan barisnya itu sama ya, kita ganti aja jadi C kolomnya. Kita ganti aja jadi C. Karena ini kan kolom A, kolom B, kolom C. Nah, kita mau nyari yang C nih. Oke, kalau misalkan udah, kita pencet OK. Nah, yang ini juga sama. Kita ganti aja jadi D. Kita ganti jadi D. Nah, oke, kalau udah kayak gini berarti udah keisi semua kan, teman-teman. Nah, kita lihat lagi apa yang kurang. Oke, untuk mailing-nya udah, formula udah, rules-nya juga udah. Nah, yang kurang itu berarti tinggal watermark-nya. Di sini kan ada watermark ya. Nah, kalian bisa masukin watermark-nya di desain, abis itu di watermark. Kalian bisa pencet yang custom watermark, terus pilih yang picture. Kalian bisa select picture-nya from a file. Nah, karena tadi aku udah yang ini gambarnya. Nah, dia otomatis akan muncul di belakangnya watermark-nya. Logonya sebagai watermark itu akan muncul kayak gini. Oke, kalau udah, ini kan berarti udah semua ya, tinggal preview your letter. Oke, terus kalau misalkan kalian ada soal kayak gini, cukup sampai di sini aja, nggak usah di finish and now merge. Nah, jadi cukup kayak gini aja supaya kita bisa tetap preview results-nya, jadi bisa tetap ngeliat nih. Jadi kalau misalkan di sini kan kelihatan ya, kalau ini berubah nih, berubah semua, berarti kalian benar-benar kerjainnya step by step kayak gitu. Kalau udah jangan lupa di save, nama dokumennya disesuaikan aja.
Kalau udah kayak gini berarti udah selesai untuk praktikum pertamanya. Abis ini masih ada video untuk praktikum kedua. Sebenarnya mirip-mirip sih dan masih tentang mailings juga. Oke, kalau gitu thank you semua yang udah nonton videonya. Kalau misalkan ada yang bingung, jangan ragu buat langsung ditanyain, atau kalau misalkan ada yang kurang jelas, gak apa-apa ngomong aja. Kalau misalkan malu buat ngomong langsung di grup, Teams, atau di Meet gitu, gak apa-apa, PC aku aja atau PC Kak Velin. Oke, segitu aja video untuk praktikum pertama. Abis ini masih ada praktikum kedua, jangan lupa ditonton. Oke, see you guys.